Yang kedua adalah wasihataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Sehat ini pergunakan. Pergunakan, sempatkan kesehatan kita ini sebelum kita sakit. Sakit dalam artian luas, sakit ekonomi, ya. Sakit fisik, sakit namanya itu, ya. Pergunakan sehat ini sebelum sakitmu. Pergunakan untuk nuntut ilmu, pergunakan untuk beribadah, pergunakan untuk beramal soleh, pergunakan, ya. Kalau kita punya jabatan, pergunakan untuk membantu orang. Jangan sudah pensiun baru mau membantu orang, salah itu, ya. Lagi jabatan itu membantu umat Islam, itu perjuangan dalam Islam. Anda termasuk pejuang-pejuang dalam Islam namanya. Ini sudah tanda tangan tidak laku mau membantu orang lagi, tidak mungkin itu sudah terlambat itu namanya, ya. Lalu yang ketiga adalah waparogoka qabla syughlik. Lapangmu sebelum sibukmu. Lapang, jabatan itu, fisik sehat, istri cantik, duit berlipat-lipat. Nah, di situ berjuang demi Islam. Itu lapang namanya. Waparogaka qabla syughlik. Lapangmu sebelum sibukmu. Berapa banyak hamba Allah yang lapang, disia-siakan saja. Pergi ke Bali, pergi ke Jerman, melihat yang bukan-bukan saja. Kapan Anda bisa membantu berjuang di dalam Islam ini? Untuk apa namanya? Sebagai penerus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. 1, 2, 3. Yang keempat adalah wasababaka qabla haramik. Mudamu sebelum tuamu. Muda, masih energik, masih sehat, otak masih cerdas, ya, penglihatan masih jelas, tenaga masih kenceng, kuat. Sempatkan perjuangan demi Islam. Ini kendor, ya. Ini sudah mudah dipakainya untuk hasut saja. Satu temannya yang ingin berjuang demi Islam diblokirnya. Ini adalah orang-orang yang tidak benar, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lah yang kelima adalah waginaka qabla faqrik. Kayamu sebelum miskinmu. Kayamu, sempatkan dirimu dulu untuk berjuang demi Islam. Waktu kaya, ya, berjuang kita. Apa yang perlu kita bangun, apa yang perlu kita perjuangkan demi tegaknya Islam ini, ya. Mungkin kita tidak punya ilmu, maka kata Nabi SAW, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, fala takunil khamis fatuhlak. Kalau tidak salah sebegitu. Kun aliman, hei umatku, jadikanlah dirimu menjadi orang alim. Yang kedua, au muta'alliman, atau menjadi penuntut, jadi pencari ilmu. Kalau tidak bisa menjadi penuntut, mencari ilmu, menjadi ceramah, au muhibban, menjadi pencinta, ya. Kalau tidak menjadi pencinta, au mustami'an, menjadi pendengar saja. Ini jadi tuan guru, tidak jadi ustadz, tidak jadi penuntut, tidak jadi pencinta, tidak jadi pendengar, tidak. Janganlah jadikan dirimu menjadi orang kelima. Orang kelima itu patuhlah, jadi binasa, jadi binasa. Pecinta bukan, ustadz bukan, pencinta bukan, pendengar bukan. Merasa diri tidak punya ilmu, tapi punya dana. Saya ini pencinta, ini dana saya demi Islam. Ini fasilitas yang saya berikan kepada Bapak demi Islam. Termasuk dalam kategori muhibban. Itu seluruhnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang nomor 5 bersama Fir'aun, ya. Pencinta bukan, jadi guru bukan, pendengar bukan, ya. Mana tempatnya masuk? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa qala Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, waziru a'malakum qabla an tuzanu alaikum, wa tajhizu lil ardi 'ala Allah. Ya. Kata Sidina Umar,
Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian dulu qabla an tuhasabu, sebelum kalian akan dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok diri dulu, ya, koreksi diri dulu baru ngoreksi orang. Hasibu ampusakum, koreksi dirimu qabla an tuhasabu, sebelum engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum, timbanglah amal kalian. Lah bagaimana cara kita menimbang amal-amal kita? Artinya kita raba-raba, oh rasanya dosa saya banyak, perlu saya istighfar. Rasanya ilmu saya sedikit, perlu saya nuntut ilmu. Itu artinya orang menimbang-nimbang amalnya, menimbang-nimbang dirinya itu. Ya. Qabla an tuzanu alaikum, sebelum kalian akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang tidak pernah menimbang-nimbang dirinya. Ya. Wa tajhizu lil ardi 'ala Allah. Persiapkan diri kalian lil ardi, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajhizu lil ardi 'ala Allah. Persiapkan diri kalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main menghadap kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari kiamat mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna, pada hari kiamat mereka tu'raduna, dihadapkan kepada Allah. Kalau sudah dihadapkan kepada Allah, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang samar, tidak ada yang sembunyi dari kalian. Sesuatu yang kalian sembunyikan itu mesti terbongkar, mesti akan kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk, kecil, besar, akan terbongkar seluruhnya, ya. Itu persiapkan diri kalian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kan bisa orang manipulasi, ya. Bisa berbohong-bohong. Kalau di sana tidak bisa. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada. Kalian tidak akan bisa sembunyi sedikit pun. Apa yang kalian sembunyikan itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walizalik fa inna ala kulli muslimin an yaqifa ma'a nafsihi waqafatan yuhasibuha fid dunya ala kulli fi'latin fi'luha wa ala kulli kalimatin qalaha fa inna man hasibu nafsuhu fid dunya khaffa alaihi hisab fil akhirah. Maka oleh karena itu fa inna ala kulli muslimin, maka setiap orang muslim an yaqifa ma'a nafsihi waqafatan yuhasibu fid dunya, untuk terhenti, untuk merenung, menghisab dirinya, untuk menghisab dirinya di dunia, ala kulli fi'latin fi'luha, atas segala perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sudah benarkah ini perbuatan saya lakukan? Tindakan saya apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Jangan-jangan ini tidak sesuai. Nah, ini orang menghisab dirinya namanya. Wa ala kulli kalimat wa ala kulli kalimatin qalha. Sudahkah dia menghisab segala kata-kata yang diucapkannya? Apakah ini sesuatu? Tidak. Fa inna man hasibu nafsuhu fid dunya, barang siapa menghisab dirinya di dunia, khaffa alaihi hisab bil akhirah, maka akan diringankan hisabnya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kesimpulannya jemaah sekalian, mudah-mudahan kita ini bisa menghisab diri kita, mengoreksi diri kita, menimbang-nimbang tindakan-tindakan kita, menimbang-nimbang ucapan-ucapan kita, apakah sesuai dengan apa namanya sunnah daripada Rasulullah SAW atau tidak. Maka dengan demikian kita akan mendapat keringanan waktu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.